Oke, kita tunggu saudara. Semoga kali ini bisa lagi ya. Thank you so much buat kesabarannya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga udah berapa kali coba join untuk live tapi tidak bisa. Thank you so much udah datang lagi. Thank you so much for logging in. Thank you udah menunggu. Sambil kita tunggu ya. Oke, oke. Thank you. Oke, sekarang bisa, harusnya bisa. Hai, Hai. Ko Philip. Oh, hai. Iya. Uh, Tadi saya bilang kalau nonton film, filmnya semakin lama ditunggu, kita semakin seneng gitu, kita semakin iya, semakin seru menanti-nantikan. ya. Dan, iya, semakin seru dan akhirnya semua Betul. semua partisipan sudah kembali live bersama-sama dengan kita. Thank you so much. How are you, Ko Philip? Good. Yourself? Ini Ya, I'm well. Penyertaan Tuhan luar biasa. puji Setiap Tuhan hari ya. kita dikuatkan sekali. Yes. Iya, iya, iya. Pasti ada something really special tonight. Kok sampai ada technical problem Iya. segala. Uh, Amen. juga bisa hari ini bisa online begini jadi lebih appreciative. Tadi saya kira ini Iya. nggak bisa masuk. Kenapa? Oke, praise the Lord ya. Iya. Hundreds of people are with us already. So please tell me Yes. after the incident, setelah kejadian kebakaran itu, unfortunately, I'm sorry for what happened. Iya. Itu setelah It's itu okay. bagaimana gereja cope dengan situasi ini. Lalu what is this Iya. Haggai project? I'd like to know. Thank you so much, Ko. So, semuanya shock kok pada waktu hari itu. Saya ditelepon jam 8 pagi, lagi mau nganter anak saya ke terapi. Lalu ditelepon gereja kebakaran. Saya nggak percaya, maksudnya setengah-setengah mimpi begitu. Saya pikir kebakaran yang api kecil gitu kok. Waktu sampai kita hampir sampai ke gereja, asap sudah tebal, belum sampai gereja, sudah viral di sosial media, viral di WhatsApp, viral di Instagram. I know. Yeah. Kebakaran video. Sampai saya belum sampai gereja udah dapat message dari teman. I think Komuliadi Komil is one of the first people to WhatsApp me bilang, hey, Yes. Pastor Riza, is everything okay? And I'm like, saya bahkan nggak bisa balas. Jadi waktu itu volunteer ratusan datang ke gereja, hanya bisa nangis dan nggak percaya. Pemadam kebakaran mencoba memadamkan selama 3 jam, bahkan saya waktu datang jam 8 itu sampai setengah 10 nggak bisa tembus ke dalam ruangan. Pemadam kebakarannya masih stuck di depan main sanctuary, tidak bisa tembus, dan saya lihat apinya begitu kebakar. Dan Pastor Philip sudah pernah berkhotbah di Transformers kalau nggak salah tahun 2014 ya, 5 tahun lalu. You know, that exactly that same stage where you preach to thousands of people, the whole thing is just burn, and even the firefighters couldn't get in. Jadi yang pemadam tidak bisa masuk. Saya sampai lihat, oh my goodness, and everybody was in shock. Hari itu for the next few days, terus terang kita nggak bisa. Saya bilang waktu itu mau nangis pun sudah tidak ada kekuatan hari itu sampai 3 hari. I think it took me 7 days sampai baru bisa nangis di hadapan Tuhan dan baru bisa embrace all the emotions. And last week I spoke with the elders and juga our founding pastors. Saya bilang kita nggak bisa terus terpuruk dalam kesedihan dan tegang. Tangan saya sampai shaking terus kok. For the first week I was just shaking because itu trauma api. Saya nggak akan lupa seumur hidup. Api itu saya nggak akan lupa. Dan dari luar dan dari dalam. Dan saya bilang let's start, let's build this, let's do Haggai Project. Lalu kita bentuk komite, kita launch the Haggai Project, and puji Tuhan orang-orang tergerak untuk membantu dan support in prayer and in expertise, dan juga dalam even in financials giving from Indonesia dan juga from overseas, karena kita masuk Fox News kan waktu itu juga di Amerika. Lalu dan orang mulai, I think minggu lalu setelah 7 hari mulai ada kekuatan, mulai ada satu confidence bahwa okay, ayo daripada kita sedih terus, ayo kita mulai build. Dan lalu kita mendapat encouragement from our pastors, our friends, and it's so good to have you here tonight with us juga untuk encourage us. We so look forward to it, Pastor, and thank you so much for being here with us. Well, kita itu gini,
Uh, semua gereja adalah tubuh Kristus, kan? Jadi kalau ada satu yang sakit, semua kita turut merasakannya. I received the news also. It was, of course, on media everywhere. My first reaction was, ya tentunya sedih melihat. Saya pernah juga khotbah di situ, jadi saya pernah lihat gedung itu. But here is the good news. Whatever apapun juga yang jatuh ke bawah, pasti bisa dibangun ke atas. Amen. Amen. Tapi sebaliknya juga tentunya segala sesuatu yang dibangun ke atas pasti bisa jatuh ke bawah, karena itu manusia harus selalu mengandalkan Allah. Kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan dan kita tidak boleh menyombongkan diri. Whatever goes up can still come down, can still fall down. Tapi the good news is whatever falls down could be built up again. Amen. I believe, saya percaya penyertaan Tuhan di bait suci yang pertama yang dibangun demikian megahnya, tangan yang sama itu akan memulihkan. Kata shalom artinya nothing missing, nothing broken. Segala sesuatu yang hilang dalam rencana Allah atas gereja Christ Cathedral dan the whole family of God di situ pasti bisa di-retrieve atau ditemukan kembali. Whatever broken will be mended. Semua yang patah pasti akan, atau yang putus pasti akan disambung kembali. So we want to support you, dan semua orang yang 1,000 over people yang sekarang sedang menyaksikan, I want to encourage you to support, not only prayerfully but of course financially as well. And Riza, Pastor Riza, of course now you are a pastor of the church, and allow us as a small token of support and sebagai solidaritas juga untuk turut contribute financially from my church to yours. Jadi detailnya setelah ini ya, I would like to also give. So when I encourage all of you, 1,380 people, all of you who are now watching us, I want you to also build up God's church. Because one church suffers, satu gereja yang menderita atau mengalami satu musibah, semua tubuh Kristus turut merasakannya. Kita ini kan nggak membangun kerajaan sendiri, kita semuanya kerajaan Allah. Oh, by the way, sampaikan salam ke Pak Billy. Yes. Ya, he's our second cousin. My wife and I. Iya. Kemarin saya baru discuss tentang, saya pengen tahu lebih lagi hubungan saudara. Ternyata memang dekat, bahwa I think from Ciiran, iya. And it was actually quite close. Bukan saudara jauh, but actually quite bukan close. Saudara jauh. Bukan saudara Adam dan Hawa gitu ya, tapi saudara beneran ya. And also juga salam ke Stephanie ya. Salam ke Stephanie juga. Yes, yeah. I'm so glad you came back. You've come back from Melbourne, right? 2 years ago. Goodness, Pastor Philip, I don't know if you remember, but 5 years ago you came to our church di CC, and Pastor khotbah soal memberikan hidup buat Tuhan, and you talk about from Vancouver you moved back to Surabaya, you gave up everything, right? And saya deg-degan gitu, karena it's almost like the whole hour you preach kayak you speak to me, you know, and setelah itu kita ngobrol, saya bilang, Pastor Philip, Tuhan sudah panggil saya pulang ke Indonesia for so many years, tapi saya bandel terus, saya nggak mau. Tapi waktu itu kita masih BlackBerry-an ya, waktu itu masih belum ada iPhone. I think I BlackBerry, I messaged you, I said, Pastor, thank you so much, I decided to go back. It took us about 3 years untuk persiapkan semuanya, tapi last year we decided, that 2 years ago we decided, okay, it's time we go back, we build God's kingdom, kita berikan hidup kita buat Tuhan, and so many miracles we've experienced, and God has been so faithful. But your sermon that day 5 tahun lalu, it changed the direction of our life. Itu benar-benar jadi berkat banget buat kita. So thank you so much. I couldn't be happier. Because Indonesia definitely needs you, your family needs you, Christ Cathedral needs you, Jakarta needs you. So I encourage you to remain faithful. And, thank you, thank you. Praise the Lord, puji Tuhan ya. If you don't mind, Ko, I will display this picture, which is basically our Hagai project. Jadi buat mungkin participants yang mau tahu lebih lagi tentang Hagai project, ada foto-foto di situ, apa yang terjadi, bagaimana cara bisa support and everything. Bisa scan QR code. Langsung ke website kita, di mana bisa lihat ada foto-foto dan lain sebagainya, dan official information about what we're doing. Yes. Yeah. By all means. Yes. Ini semua perhatikan ini.
Scan-nya di-scan ya. Begini caranya. Iya. Thank you. So I leave it to you. Ya. Philip, please take over. Please lead and share. Ya. Thank you. Kita siapkan hati ya untuk dapat satu renungan singkat aja. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol dengan jemaat Christ Cathedral maupun jemaat kami tentunya, jemaat yang saya gembalakan yang sedang menyaksikan. Kita mendukung sesama gereja Tuhan. Spirit seperti ini yang harus kita pelihara antara hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, kita harus mencerminkan kasih, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati ya. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Bapa di sorga, berikan suatu kata-kata yang dari hatimu untuk kami semua hari ini, yang relevan bagi kehidupan kami sehari-hari, dan juga untuk gerejamu Christ Cathedral. Tuhan Yesus, apapun yang jatuh ke tanah, bisa kembali diangkat ke atas. Itu kabar baiknya. Kami terima dengan iman, sebuah kata-kata hikmat dan nubuatan dari Tuhan. We will build. Kami akan membangun kembali. Umatmu selalu membangun, bukan meruntuhkan. Hagai Project, urapi Tuhan, dan berikan firman urapanmu untuk kami semuanya, khususnya untuk Pastor Riza dan timnya. Dalam nama Yesus. Amin. Sesuai dengan tema kita, The Hagai Project, jadi saya ingin sekali membagikan dari Hagai pasal 2, satu ayat saja, ayat 10. Kita tahu tentunya Hagai adalah seorang nabi di Perjanjian Lama yang menyertai pembangunan kembali bait suci yang runtuh di tangan bangsa Babilonia. Bait suci yang megah dibangun oleh Salomo itu dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Rata ke tanah dan dijarah. Nah, kita tahu waktu itu bangsa Israel ogah-ogahan. Mereka kurang terbeban. Atau mungkin bukan kurang terbeban ya, bisa jadi putus asa. Kalau kita itu sudah melihat perfection, kesempurnaan, lalu itu semua hancur total, semua jeripaya kita, rasanya hati bisa sangat down sekali. Mendingan nggak pernah bangun mulai dari awal gitu, daripada kita bangun udah jeripaya, berlelah-lelah, berkeringat, bahkan berdarah-darah. Pembangunan itu kan penuh perjuangan. Lalu tiba-tiba lihat itu ludes ke tanah, rasanya lebih susah ya. Rasanya lebih susah. Mending nggak pernah jadi champion sama sekali dari sejak mulanya. Nah, saya nggak ngerti apa yang membuat mereka ogah-ogahan. Tapi itu bait suci tertunda 15 tahun tidak kelar-kelar. Saya yakin ini it's not gonna be the case. Bukan demikian yang terjadi nanti dengan Christ Cathedral. Saya merasa dalam spirit saya bahwa pembangunan ini akan cepat kok, Pastor Riza. It will be very quick. Karena kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu karena Tuhan menyertai orang-orang yang rindu, ya kan? Dan pasti lekas sekali, cepat sekali. Malah justru menurut saya, yang saya tidak worry tentang itu. Kalau saya harus hari ini memberikan satu kata-kata hikmat, bukan ke pembangunan yang terdiri dari cor-coran, batu bata, besinya, bukan itunya. Saya justru ingin menekankan pembangunan rumah rohaninya. Season seperti ini manfaatkan. Bangun itu cepat sekali. Namanya gedung itu nggak ada yang kekal kok. Nggak ada yang kekal. Semua gedung ini jikalau rapture atau kedatangan Tuhan kedua kali terjadi, kalau kita diangkat secara tubuh jasmani, diberi tubuh kemuliaan, semua gedung kita tinggal. Makanya Yesus sudah berkata dari sejak mula, siapa yang ikut aku, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, sebab anak manusia juga demikian. Yesus itu loh rumahnya kontrakan.
Di Kapernaum itu loh, Tuhan Yesus kan base ministry, basis pelayanannya itu di Kapernaum. Dia lahir Bethlehem, besarkan Nazaret, tapi melayani di Galilea, tapi headquarter atau mabesnya itu di Kapernaum. Rumahnya Yesus itu kontrakan dibolongin lagi sama 4 orang yang menurunkan orang lumpuh. Itu kan Yesus pulang, dia letih, capek habis mission trip. Waktu kembali ke rumah, berdesak-desak rakyat dan orang-orang yang ingin menjamahnya. Lalu diturunkan orang lumpuh itu oleh 4 orang yang tidak tanpa wajah, tanpa nama yang ditulis di dalam Injil kita. Saya berkata begini bukan berarti bahwa gedung tidak penting. Gedung itu penting, tapi gedung itu menjadi tujuan ilahi oleh karena umatnya memiliki visi yang jelas. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Kalau bangunan Christ Cathedral benar sekali berkedip mata, itu pasti nanti kembali berdiri dan megah dengan cepat sekali pasti. Tapi justru musim seperti ini manfaatkanlah untuk membangun sesuatu yang nggak kelihatan mata. Nah, ada sesuatu yang janggal di pasal 2 ayat 10. Kalau kita artikan secara harafiah, maka ini seharusnya nggak persis seperti yang maksudnya janji Tuhan untuk umat Israel saat itu. Ini harus dilihat dari kacamata rohani, karena secara jasmani nggak seperti ini. Kita lihat ayat 10. Judulnya pasal 2, kemegahan bait suci yang baru. Ayat 10 bunyinya, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat 10 ada perkataan seperti ini, ada nubuatan. Rumah ini yang dihancurkan oleh Babilonia 586 sebelum Masehi akan dibangun kembali. Nubuatan itu memang terjadi. Dibangun atas perintah Koresi di tahun 538 sebelum Masehi. 40 sekian tahun kemudian ada perintah untuk kembali. Tapi nggak masuk akal, karena ayat ini berkata rumah ini akan lebih megah dari rumah Tuhan yang dihancurkan sebelumnya. Nggak mungkin itu. Karena ini yang bait suci yang diruntuhkan itu dibangun oleh Raja Salomo dalam masa kejayaannya ketika bangsa Israel adalah umat yang merdeka. They were sovereign people. Mereka adalah negara yang adikuasa. Dan bangunannya kita semua tahu kalau kita baca bait suci pertama. Itu bahannya disiapkan oleh Daud, sehingga dia mati, bukan dia yang membangunnya. Salomo membangunnya, lalu Salomo itu membuat bahkan perak tidak ada harganya di Yerusalem, begitu banyak devisa. Bahkan emas mungkin harganya murah sekali. Dia segala sesuatu pakai emas, pinggannya pakai emas, dilapis pakai emas utuh. Nggak mungkin sekarang dengan perintah Koresi, mereka ini jadi umat jajahan. Mereka ini hanya diberikan kemurahan. Silahkan pulang ke rumahnya, bangun bait sucinya. Nggak mungkin bisa membangun rumah semegah dulu. Pasti yang dimaksudkan oleh Roh Kudus di ayat ini, pasti ada sesuatu yang sifatnya bukan fisik. Rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Memang dibangun kembali sih, ya. Zerubabel, nanti Nehemia bangun temboknya, Esra bangun bersama ibadahnya, lalu berdiri. Kalau dihitung, dilihat beneran, tidak lebih megah dari bait Salomo. Sebab tidak pernah lagi masa Salomo itu diulang, masa jaya itu. Ya. Lalu apa maksud Tuhan? Ada 3 hal, simple saja. Yang dimaksud rumah ini lebih megah itu lebih megah mananya? 1, penggembalaan. Itu dia. Bait Salomo memang luar biasa. Tampak luarnya, bahan-bahannya. Tapi pada waktu zaman Esra, penggembalaan jalan. Makanya Tuhan berkata, rumah ini lebih megah. Kalau dilihat dari bahan bangunan, jauh. Kalau dilihat dari arsitektur, oleh mata insinyur, nggak bisa banding. Yang ini cuma hanya dari perak, tembaga, itu dari emas tulen. Tapi dari mata Tuhan yang bertata di sorga, segala gedung itu hanya gubuk di matanya. Mau semegah apapun di dunia ini, itu semuanya hanyalah bangunan yang tidak berarti. Jadi yang disebut di sini
bangunan itu lebih megah karena penggembalaannya. Pengembalaan. Karena itu Christ Cathedral dengan burning down of a building, dengan runtuhnya bangunan main sanctuary itu, semakin sungguh-sungguhlah menggembalakan umatnya. Amin. Sehingga sampai pada titik nggak ada gedung. Saya ngomong begini bukan berarti nggak akan ada gedung. Saya percaya gedungnya akan semegah atau kalau enggak lebih megah daripada Christ Cathedral yang lama. Amin. Karena akan pasti belajar dari masa lalu, mana-mana yang kurang fungsional. Pastilah. Sekali. Karena pasti cukupkan. Pasti kali ini jauh lebih smart bangunannya. Tapi lupakan bangunan sebentar waktu sekarang kita bicara. Garap pengembalaan. Sampai taraf di mana ini gedung jangan terjadi ya dalam nama Yesus, tapi ini gedung mau terbakar 7 kali, 70 kali pun Christ Cathedral tetap berdiri. Gerbang maut tidak bisa menguasainya. Pengembalaan kami jalan. Kuatkan pengembalaan, Pastor Riza. Kuatkan pengembalaan. Pengembalaan itu bisa dari mimbar pertama-tama. Yesus berkata sama Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Beri makan domba-dombaku. Pengembalaan itu firman. Aplikasi kehidupan. Orang datang ke Christ Cathedral pada waktu ibadah atau pada waktu persekutuan kecilnya, mereka dapat remah-remah, ya, bukan hanya dapat remah-remah, tapi dapat remah firman yang mereka bisa aplikasikan di hidup mereka dan hidup mereka berubah. Amin. Itu yang Tuhan bilang lebih megah. Gara-gara orang demikian itu, gara-gara pada waktu bangunan ini dibangun kembali, ada Ezra. Ezra itu seorang yang sangat-sangat mengajar firman. Ezra. Ya, karena itu bangun pengembalaannya. Kedua, pemuritan. Kenapa gedung ini sekarang disebut lebih megah? Padahal bangunannya jauh sama Bait Salomo. Materi-materinya lebih murah. Tapi Tuhan bilang ini lebih megah. Pemuritan mesti jalan. Jikalau penggembalaan itu firman aplikasi, pemuritan itu menggali potensi. Pemuritan itu bukan metode. Gereja-gereja menerapkan metode yang berbeda-beda. Ada yang pakai materi ini, ada yang pakai buku ini, ada yang pakai program itu. No problem. Pemuritan itu simply this. Ada orang-orang yang memberi diri, menaruh hidup untuk orang lain, untuk mengembangkan potensi orang, dan untuk mengeluarkan semua talenta yang di dalam diri mereka, agar mereka bukan menjadi orang yang lebih baik, tapi akan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara maksimal, diurapi, dan berbuah-buah lebat. Pemuritan itu lebih dari sekedar mendengar khotbah lalu aplikasi di rumah. Pemuritan itu ada tujuannya, ada goalnya, ada tantangannya, ada accountability-nya. Pemuritan itu bicara tentang persekutuan, bukan hanya ibadah. Pemuritan itu bicara tentang hubungan. Kuatkan itu. Ada nggak ada gedungnya, kuatkan sampai titik di mana ada nggak ada gedungnya, itu gedung mau dibakar 7 kali, 70 kali pun, gereja kami tetap bertumbuh, gereja kami tetap akan berkembang, orang-orang kami akan dipakai Tuhan, jumlah kami akan terus bertambah. COVID-19 hari ini yang paling kasihan adalah gereja yang tidak punya pegangan soal pengembalaan dan pemuritan. Karena sekarang semua gedung kita percuma. Nggak ada satupun kita sekarang yang beribadah di kebaktian. Tapi yang punya hubungan itu yang akan terus berjalan. Itu yang disebut bait suci yang lebih megah. Dan Tuhan tidak bermaksud bahan bangunannya. Itu yang bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya kalau dibilang secara harafiah nggak cocok dengan realita. Karena bait suci yang dibangun di zaman Hagai jauh materinya dibanding dengan yang dibangun oleh Salomo. Tapi kenapa Tuhan memuji bait yang satu ini? Karena zaman ini pengembalaan jalan. Zaman ini pemuritan jalan. Zamannya Salomo, kerajaan otokrasi saja. Satu arah. Tapi di zaman ini berbeda. Yang terakhir, pengembalaan pemuritan. Yang ketiga, penginjilan. Ya, penginjilan. Ini dia. Rumah ini akan, kalau bicara soal gereja tanpa gedung yang sangat-sangat luar biasa, kegerakannya itu gereja mula-mula. Awal mula di Serambi Salomo. Dari Serambi Salomo mereka berkembang di rumah-rumah, dikejar oleh satu anak muda namanya Saulus. Orang yang kejar juga sampai bertobat. Dan sebagainya. Saulus ini yang menjadi Rasul Paulus tahu kegerakan gereja mula-mula.
Dulu dia adalah orang yang membenci mereka, sekarang menjadi ringleader atau menjadi pemimpin kebangunan rohani. Yes. Paulus ketika pergi ke Efesus, dia pindahkan sekelompok orang-orang karena tidak ada sinagoga, mulai orang Yunani terima Tuhan. Dia pindahkan ke ruang Tyrannus, ke sebuah university saat itu. You see, the buildings keep changing. Bangunan terus berubah-ubah. Tapi penginjilan terus jalan. Karena Paulus melihat kebangunan rohani yang membuat dia takut dan bahkan ingin menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen itu terjadinya di rumah-rumah. Iya. Wow. Pastor Risa, bangunlah spirit penginjilan jemaatmu yang Tuhan percayakan kepadamu. Muridkan mereka sampai mereka jadi penginjil-penginjil yang jitu. Iya. Ya. Nah, saya ngomong begini bukan berarti gedung itu nggak perlu. Oh, enggak. Bukan. Justru itu yang membuat gedung itu lebih megah. Ada 3 hal yang saya baru bagikan. Ya. Dengan adanya 3 hal ini, maka ini harus menjadi focal point daripada gedung baru Christ Cathedral. Ini menjadi focal point atau menjadi center atau menjadi pusat makna Christ Cathedral akan kembali memakai pakaian gedung yang super indah. Amin. Jangan terkecoh dengan gedung itu hancur ke tanah atau hangus menjadi debu. Dan jangan terkecoh juga dengan kemegahan bahan bangunan kemudian yang Tuhan akan tambahkan. Mata kita harus fokus kepada apa yang di mata Allah lebih megah. 3 hal ini yang lebih megah di mata Tuhan. Beri mereka makan, pengembalaan, kembangkan semua potensi mereka. Dari orang yang pecandu menjadi orang yang pemberani. Dari orang biasa menjadi orang yang diurapi. Lalu beritakan Injil, karena yang Tuhan cari adalah perubahan hidup. Gedung-gedung gereja yang megah-megah di Eropa berujung hari ini menjadi restoran tanpa kebangunan rohani. Masih megah, tapi sudah tidak megah di mata Allah karena sudah kehilangan makna. Bayangin, tanpa gedung aja dengan 3 hal ini, pengembalaan, pemuritan, dan penginjilan, rumah Tuhan menjadi megah dengan bahan yang pas-pasan. Apalagi kalau 3 ini strong dan kuat di Christ Cathedral, lalu dikasih gedung yang megah pula. Saya rasa akan terjadi percepatan. Kalau Tuhan bisa memakai kita dalam kelemahan kita, terlebih lagi Tuhan bisa memakai kita dalam kelebihan kita. Kalau musim membangun Hagai Project ini jalan, sementara sekarang Christ Cathedral tidak punya auditorium untuk bisa beribadah, kalau 3 hal ini bisa dijalankan tanpa bangunan, bayangin dengan bangunan nanti bagaimana Tuhan akan memakai Christ Cathedral. Kalau Tuhan bisa pakai kalian dalam kelemahan kalian, dalam kekurangan kalian, Tuhan akan memakai kalian dalam kelebihan dan kelimpahan kalian. God can use our weakness, and God can use our strength. If God uses you when you are weak, trust me, when you are strong, He will use you even more. Saya berkata begini, berarti bangunan itu penting. Bangunan itu perlu. Tapi janganlah imanmu bergantung dengan itu. Bangunlah apa yang paling megah di mata Allah. Pengembalaan, pemuritan, dan penginjilan. Dengan tanpa gedung lalu, tantang setan. Istilahnya bukan menantang mencari perkara. Kamu mau istilahnya bukan setan lah, kita nggak mau salahkan setan atau apa. Apapun juga dalam hidup ini, kita nggak usah takut. Ini mau 7 kali, 70 kali terjadi sesuatu, kami akan menangis. Tapi pertumbuhan gereja kami tidak akan bergantung dengan itu. Tidak akan bergantung dengan itu. Amin. Jadi kita punya gedung di dalam. Gedung indah itu harus keluar dari kekuatan di dalam hati kita. Ya. Hari-hari ini bangunlah kekuatan itu. Pengembalaan, pemuritan, dan penginjilan. God bless you. Haleluya. Thank you so much. Kita berdoa sekali lagi. Minta sama Tuhan supaya Pastor Risa dan timnya, dan seluruh jemaat Christ Cathedral yang tercinta untuk mulai membangun kembali bait suci secara fisik, dan terlebih lagi, lebih megah bukan? Membangun bait suci secara rohani. Pakai musim ini untuk bangkit mengembalakan. Pakai musim ini untuk semakin memuridkan. Pakai musim ini untuk lebih berapi-api menginjili orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hamba serahkan di dalam nama Yesus gedung Christ Cathedral yang baru, pembangunan Hagai Project ini. In no time, dalam waktu sekejap, akan berdiri gedung yang lebih indah,
Seperti dikatakan di ayat 10, adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tapi hamba percaya ya Tuhan, hari ini Engkau mencelikan mata rohani kami. Kata lebih di sini bukan bahan bangunan. Bahwa kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Kata melebihi di sini bukanlah materi-materi duniawi. Hamba berdoa Pastor Risa dan seluruh timnya berikan hikmat untuk mengembalakan. Kasih rema-rema, bukan remah-remah roti untuk jemaatmu Christ Cathedral. Kasih mereka rema dengan R huruf besar, sehingga ada kuasa setiap kali firman diberitakan di dalam gereja. Dan sekarang melalui online juga, supaya orang-orang menerima roti surgawi dan aplikasikan terjadi breakthrough dalam kehidupan mereka secara pribadi. Hamba berdoa, metode apapun, program apapun yang diterapkan ya Tuhan Yesus, mau pakai rahang keledai pun 1000 Filistin akan mati. Apapun di tangan orang yang ingin memuridkan, yang menyerahkan hidup, menaruh hidupnya untuk orang lain bertumbuh, untuk orang lain berkembang, untuk orang lain menjadi sempurna. Apapun metode dan programnya, urapi Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Supaya semua jemaat-jemaat yang dipercayakan Christ Cathedral, setiap benih-benih biji-biji di tangan mereka, satu persatu menjadi tanaman raksasa. Satu persatu potensinya digali. Satu persatu menjadi orang-orang kenamaan ya Tuhan. Sehingga mereka tidak mengumpulkan jemaat dalam gedung yang indah, tapi mereka membangkitkan murid. Terima kasih Bapa. Urapi kasih hikmat untuk semakin smart, semakin tajam di dalam hal memuridkan dan menerapkan studi banding dengan gereja-gereja di kota lain, di negara lain, supaya mereka bisa menerapkan pemuritan yang lebih pas untuk konteks mereka, dan orang-orang dan jemaatnya meresponi. Hamba berdoa, bangkitkan saksi-saksi. Kalau mereka dipercayakan ratusan jemaat atau ribuan jemaat atau bahkan berlaksa-laksa jemaat, masing-masing menjadi penginjil yang sejati, masing-masing menjadi saksi ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau asyiknya rame-rame kumpul-kumpul dan rekreasi di dalam sebuah gedung yang super mewah. Kami tahu bahwa gedung itu disiapkan sebagai sarana untuk jiwa-jiwa baru ketemu Tuhan. Hamba berdoa untuk pertumbuhan in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib di tempat ini. Ya Allah, Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, di Christ Cathedral ini. Ya Allah, Kau ajaib di tempat ini, Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Terima kasih Tuhan, urapi semua jajaran hamba-hambamu, anak-anakmu di Christ Cathedral. Kuserahkan ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor Risa. Thank you so much for your message. So good, Pastor. And I want to encourage everybody, buat jemaat Tuhan yang mendengarkan pesan ini saat ini. Dari saya selalu tekankan buat saudara bahwa penggembalaan, pemuritan, dan penginjilan tidak akan menunggu sampai fasilitas baru terjadi. Bahkan saat ini tanpa fasilitas sekalipun, dengan online, saudara setiap minggu viewership YouTube semakin meningkat, online FC terus berjalan, bahkan semakin banyak orang daftar ke Connect Group. Maka itu saya mau encourage semuanya, jangan tunggu. Kita tidak bisa main tunggu, kita tidak bisa duduk-duduk tenang-tenang. Ini saatnya kita semakin agresif dalam penggembalaan, dalam penginjilan, dalam pemuritan, karena saya percaya di tengah kelemahan kita, di tengah segala hal yang tadinya kita punya, tapi sekarang kita tidak punya. Justru di situ, seperti Pastor Philip katakan tadi, di situ kita diuji, apakah kita tetap setia dan tetap berapi-api dalam melayani Tuhan. Seperti yang pernah dikhotbahkan sebelumnya, saudara, melewati api, itu tidak akan membakar kita, tapi justru membuat kita semakin berapi-api dalam Tuhan. Saya berdoa, saudara sudah mendengar pesan ini, baik di GMS Surabaya Barat maupun di Christ Cathedral, maupun saudara yang menyaksikan saat ini, saudara semua dapat encouragement yang baru, dalam kondisi apapun, saudara tetap semangat,
dalam melayani Tuhan dan semakin berapi-api dalam Tuhan. Thank you so much, Pastor Philip, for your time Thank you. tonight, for being with us. Bless you. Please, our regards for your family. Stay safe, stay healthy. As we close tonight dengan mata iman, Pastor, tahun depan di Atmosphere Conference 2021, we will have Planet Shakers and we will have you as our main speaker. Jadi nggak sabar menunggu in our new facilities. Dengan mata iman, saya percaya we will meet again face to face, and it will be an honor for us, satu kehormatan buat kita untuk bisa host you that conference tahun depan, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you so God much bless semua you. yang sudah partisipasi. God bless you everybody. Thank you. See you next time. Bye. Bye.